Loh, lihat saya putus Tuhan. Tiba tuh udah kayak gini, tidak mungkin hidup. Ini dua kemungkinan, mati kalau hidup cacat seumur hidup. Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung, yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung, yang ketiga Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gindo. Di kali ini tidak seperti sebelumnya, saya membawakan Why We Do What We Do. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari Jakarta, Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Domingus Kenjam. haleluya. Ya, untuk teman-teman semua yang mengikuti podcast kita sebelumnya, kita ada beberapa bulan vakum karena kegiatan yang menumpuk dan sebagainya, dan kita mulai lagi sekarang karena kita kedatangan tamu spesial yang sangat menginspirasi. Mungkin orang Indonesia Kristen kurang lebih sudah mengetahui Bapak ini, dan kita mau mengulas lebih lagi bagaimana seperti apa kisah Tuhan ada di dalam Bapak ini. Pak, bisa diperkenalkan dirinya, Pak? Iya, tadi saya perkenalkan diri kan, Iya, Domingus. maksudnya. Jadi sekarang saya mengucap syukur Oke, ya Pak. bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita bertemu satu sama yang lain untuk saling menguatkan. Jadi secara khusus bahwa saya dari Kupang NTT dan saya dipanggil Tuhan sejak tahun 99, tahun 1999 ya, untuk sekolah seminari. Nah, sehingga sekolah Alkitab, sehingga di sana sekolahnya dibakar. Akhirnya kami mahasiswa dipotong. Dan saat itu kami yang dipotong 37 orang, yang meninggal 2. Berarti Bapak datang dari Kupang ke Jakarta untuk kuliah, Pak, ya? Iya, benar. Kuliah di pendalaman Alkitab lah, seperti itu ya, Pak, ya? Iya. Oke, berarti kejadian yang menimpa Bapak itu di tanggal 15 Desember, Pak, tahun Tahun 1999. Bisa Bapak detailkan mungkin ceritanya gimana? Dan seperti ini menginspirasi sekali sama kita, Pak. Iya, jadi saat ini saya sudah hidup 25 tahun Setelah kejadian itu, kejadian itu Oke. sampai hari ini, dan saya sebagai misionaris yang selalu pergi untuk menguatkan jemaat Tuhan supaya jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin. Karena lewat peristiwa itu saya melihat bahwa ternyata ikut Tuhan Yesus tidak gampang. Waduh. Kita harus siap mengalami yang namanya berbagai macam masalah, bahkan tantangan, bahkan juga dibunuh juga harus siap. Nah, sehingga malam hari itu kami mahasiswa itu di sana pun iman kami diuji sejauh mana kami percaya kepada Yesus. Lalu ketika terjadi peristiwa itu pun di sana secara manusia ya mungkin dokter juga angkat tangan terhadap pribadi saya. Oke. Tapi karena kasih Tuhan, Tuhan Yesus menolong saya begitu luar biasa. Oke. Pak, tanggal 15 Desember itu hari apa tuh, Pak, kalau Bapak ingat? Itu hari Rabu. Hari Rabu. Nah. Itu sebelum kejadian Bapak ngapain tuh hari itu? Itu kan Jadi, malam tuh ya? Iya, malam. Maksudnya pagi apakah kegiatan kuliah seperti biasa, ada doa dan sebagainya? Apa yang Bapak ingat waktu itu sebelum kejadian itu sampai kejadian itu nih? Jadi itu jam 7 malam aja sudah tidur. Oh, Menjelang jam 9 malam masih itu masuk. Akhirnya kampus kami dikepung, lalu sekitar jam 10, setengah 10 malam. oke. Baru teman saya dia masuk ambil pedang, baru dia lihat saya di atas tempat tidur. Dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, saya lihat di gedung sebagian terbakar. Di situ pun saya hanya bisa menangis dan berdoa. Bapak di lantai berapa rupanya itu, Pak? Itu kita lantai 1 aja. Lantai 1, cuma udah melihat kebakar. Dan itu udah dikepung berarti, Pak, ya? Udah dikepung sama massa. Sama masa. Nah, sehingga waktu saya keluar itu, saya lari ke halaman, saya udah lihat gedung sebagian terbakar. Ini mau lari kemana? Oke. Saya hanya bisa berdoa, saya bilang, Tuhan, malam ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu doa saya. Tapi selesai berdoa dan buka mata, masa itu semakin dekat menuju ke saya. Mereka menghancurkan kaca-kaca kan, sambil mereka berteriak-teriak, entah masa itu dari mana, itu pun nggak tahu. Oke. Ya. Nah, sehingga waktu saya semakin berdoa dan tutup mata, berdoa semakin berteriak-teriak, masa itu semakin mereka mendekat juga. Lalu saya lihat ke arah kiri, belum ada orang, saya lari ke sana. Oke. Baru 4 langkah, ketemu dengan masa.
Mereka pakai senter, mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap, bunuh, Tuhan saya mau dibunuh Tuhan. Akhirnya lari ke arah kanan. Oke. Nah, akhirnya ketemu dengan massa lagi. Lalu mereka berteriak, itu ada mahasiswa, tangkap dan bunuh dia. Dan saya mundur, masuk dalam satu pergumulan yang luar biasa. Nah, sehingga waktu saya lari ke belakang kampus, di sana kenapa saya bergumul? Karena pagarnya ini 3 meter. Pagar 3 meter. Nah, sementara saya pendek, bisa nggak melompat? Kan nggak bisa kan? Nah ini kalau tinggi nggak apa-apa gitu. Karena nggak bisa melompat, akhirnya cuma lari keliling pagar. Nah di ujung sana ada pagar Maksud Bapak duri. keliling pagar berarti dari pagar ini Bapak lari aja? Iya, cuma keliling pagar kayak gini, lari kan pagar jadi keliling aja gitu. Tapi di situ sempat ketemu dengan 2 teman. Nah 2 teman itu lagi apa tuh Pak? Mereka di belakang saya lari sama-sama gitu. lari. Tapi 2 teman ini tiba-tiba mereka bisa lompat lewat 3 meter itu. Dalam akhirnya karena saya saat itu nggak bisa lompat, ya udah saya ketinggalan di situ. Dalam keadaan itu nggak ada perlawanan kah dari Nggak mahasiswa? bisa, karena masa itu udah banyak, itu Sudah hampir banyak. 500 orang. 500 orang. 500 orang itu. Dan itu tiba-tiba Pak. Itu mereka datang tiba-tiba. Mereka bawa senjata tajam. Wah, itu bawa obor. golok, bawa itu macam-macam alat tajam lah. Mereka datang pakai kendaraan apa? Mereka udah kepung, Udah tahu kepung. parkir kendaraan di mana itu pun nggak tahu kan. Mereka kan mungkin udah berkumpul di satu Jadi titik. lokasi kampus nih Pak, kelilingnya apa? Ya keliling rumah penduduk. Rumah penduduk. Berarti Nah. tengah rumah penduduk ya. Rumah penduduk dan Oke, kampus oke. ini pun di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Cipayung Jakarta Timur. Oke. Daerah Cipayung, Jakarta Timur. Dan ketika malam hari itu pun teman saya udah 2 ini, mereka Iya. udah keluar Iya. dan mereka berteriak, Domi, keluar, Domingus melompat. Waktu itu saya lari sambil jawab, gimana saya mau melompat? Saya pendek begini nggak bisa. Tapi saya tetap dikejar sama massa. Di ujung sana ada pagar kawat duri, lalu saya buka pagar kawat duri itu lebar-lebar dan saya mereka keluar. Nah setelah keluar sampai luar pagar, massa di belakang, waktu mereka potong saya, parahnya kena kawat duri. Oke. Itu kalau kena di pas saya mungkin putus itu, karena saya lihat parahnya udah panjang banget itu. Ya, akhirnya Mas itu kan ngomong, wah mereka udah sampai lingkungan masyarakat, kita nggak bisa ikutin mereka. Ayo masuk kembali ke kampus. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Bapak dengar itu percakapan? Dengar mereka berteriak. Dan di situ saya lihat di belakang gini, ya udah saya lari terus. Oke. Lalu ketemulah dengan 2 teman tadi. Lalu Setelah di luar nih Pak? Di luar pagar udah lingkungan masyarakat. Oke. Akhirnya ketemu, disitulah kami jalan sama-sama sambil berdoa. Saya kan nggak pernah pikiran yang lain, hanya berdoa. Tuhan Yesus malam ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Berdoa kan tutup mata. Saya bilang, Tuhan Yesus ini kami 3 orang. Bapak berarti Berani serang, paling-paling baku pukul. di posisi itu ada merasa khawatir nggak atau takut? Nggak cuma hanya berdoa, nggak ada Bapak pikiran berdoa, lagi. berdoa berhenti dong, berhenti. Berdoa aja, berdoa terus, nggak ada pikiran lain lagi. Iya, iya. Lalu selesai berdoa, buka mata, justru bertemu dengan massa begitu banyak. Lalu 2 teman ini menghilang. Akhirnya mereka 2 teman ini pun mereka waktu lari, satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Lalu lalu Mas itu kan pakai senter, mereka berteriak, itu ada mahasiswa. Lalu mereka dikejar, dua-duanya ditangkap, dan saat itu dua-duanya pun yang satu dicincang 9 kali, yang satunya mati malam itu. Dan saat itu saya lihat begitu pun saya juga udah berdoa terus, saya bilang kalau saya lari pasti saya dikejar. Lalu saya diam-diam, saya jalan pelan-pelan menuju ke rumah teman. Sampai di sana saya ketuk pintu 2 kali, tidak membuka pintu bagi saya. Teman tadi ini Mereka udah hilang. yang Bapak ketuk rumahnya ini seorang Kristiani juga kan? Iya, itu teman-teman Yang tinggal mahasiswa. di luar, Di luar. lingkungan Dia kos-kosan di situ, Oke, kontrak oke. di situ. Lalu depan pintu, ketuk pintu, tidak membuka pintu bagi saya. Terakhir saya berteriak-teriak karena teriakan saya keras. Terdengar jarak antara rumah dan jalan itu dekat. Karena masa turun lewat jalan itu menuju ke kampus. Dan mereka dengar ketukan pintu. Dan teriakan saya. Akhirnya mereka pakai senter, lalu alihkan ke saya, dan disitulah mereka berteriak, itu adalah mahasiswa, tangkap, bunuh. Disitulah saya dikepung depan pintu, dan saya ditangkap, lalu tangan saya diikat pakai tali dari belakang, kepala saya ditutup pakai kain, lalu diikat, akhirnya dibawa. Nah, waktu saya dibawa, itu pada udah nempel di leher. Berdoa, berteriak-teriak, pedang itu semakin ditekan, darahnya mulai netes, bagi saya udah penuh dengan darah itu.
Badan saya ini tambah tergoncang. Tiba-tiba ada yang tendang saya dari belakang, jatuh dalam got, nggak bisa bangun. Lalu di situ seorang bapak dia narik saya lagi dalam saluran air itu, dia angkat tubuh saya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan malam hari itu. 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Waktu berdoa kayak gini, tak taunya masa masih ada. Tak taunya waktu saya tidur dalam keadaan udah tidak berdaya di situ, mereka masih kepung saya juga di situ. Akhirnya mereka dengarkan, loh orang ini masih hidup, orang ini masih berdoa. Coba saat itu saya pura-pura mati aja, pura-pura tahan napas gitu kan. Iya. Ya, mungkin mereka bilang, wah orang ini udah meninggal, udah kita tinggalkan dia, kita pergi lagi kejar yang lain. Tapi ini enggak, saya tetap mereka nunggu saya di situ. Makanya mereka berkata, loh orang ini masih hidup. Mas, bangun, mas bangun. Bergerak mau bangun, dikebukin pakai balok. Bergerak mau bangun, ditombak. Api yang ada di tangan masa itu, mereka timpukin ke saya. Nah sehingga malam hari itu secara manusia memang di sana nggak ada kasih. Yang ada cuma hanya pembantaian. Akhirnya mereka berkata, orang ini sudah tidak kuat, lepaskan ikatan di tangannya. Lalu tangan saya, karena tangan saya diikatkan dari belakang, lalu mereka buka tali itu terlepas, saya ditarik gaya anjing. Gaya binatang gitu, sambil mereka berteriak-teriak. Wah, kita dapat mahasiswa, kita dapat orang dalam gitu. Wah, itu ramanya minta ampun, ya. Karena udah tangan masa. Akhirnya ada yang berkata, kita telah dapat mahasiswa. Ada yang berkata di sana jawab begini, bawa dia ke sini untuk kita periksa dia. Lalu saya diserahkan kepada kelompok massa yang kedua, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Di situ pun saya berdoa, saya bilang, Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah Tuhan. Berdoa pun badan saya ditergoncang. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Sudah di ujung tanduk, baru ada suara bisikan Tuhan Yesus ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Ketika saya dengar suara itu, yang tadi bareng saya begini, tiba-tiba ada damai sukacita. Waktu mereka gebukin saya pakai balok, badan saya nggak sakit loh. Oh iya, Pak? Karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus menanggung semua beban itu. Iya. Akhirnya disitulah di tengah-tengah masa lingkaran masa itu. Akhirnya mereka tepuk tangan kan. Lalu tiba-tiba masa ini udah banyak. Potong. Ada yang ngomong, jangan potong dulu. Kasih bangun dia, buka kain di kepala. Sempat dibuka tuh, Pak? Itu kepala saya kan masih ditutup pakai kain. Iya, sempat dibuka. Akhirnya mereka bilang, kasih bangun. Saya berdirikan. Iya. Lalu masa itu berdiri samping kanan atau kiri, lalu dia buka kain ditutupan di kepala saya buka mata, ternyata masa begitu banyak. Mereka senter dari kaki berarti Bapak dikelilingi seperti itu, Pak ya? Iya. Kayak api unggun lah gitu. Iya, dikelilingi kayak api unggun itu. Mereka pakai senter dari kaki. Lalu itu kan udah tangan masa berteriak macam-macam kan. Iya. Lalu di situ mereka senter sampai di kepala saya, mereka lihat rambut keriting kan, mereka sudah tahu. Wah, ini mahasiswa, ini orang luar pulau, bunuh dia. Udah saya tunduk kepala dan berdoa. Selesai berdoa buka mata, seorang bapak datang dari arah kiri, dia bawa kayu besar. Dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau manusiawi biasa kan ya, kita seperti itu, kita langsung tanya minta ampun sama mereka. Bapak ada seperti itu Pak? Ampuni saya nggak salah. Ada Bapak ngomong seperti itu juga sama mereka? Saya nggak ngomong. Bapak hanya berdoa aja. Berdoa aja. Okay. Akhirnya di situ mereka berikan 2 pertanyaan, tapi saya nggak mau ikut pertanyaan itu, saya langsung ngomong. Hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Berkati yang buat masa itu marah. Lalu bapak itu pun dia marah, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Tapi bagaimana waktu matinya? Nah ini, ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu bisa lihat tubuh saya tertinggal loh. Ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti star mau lari, pertandingan lari kan, siap gitu. Lalu saya enggak keluar seperti biasa gini. Keluar seperti biasa, seperti berjalan aja gitu. Lalu terangkat di tubuh saya, lalu lurus kayak orang renang. Ya. Tapi roh saya bisa lihat tubuh saya itu tertinggal di bawah tanah itu, di bawah rumput-rumput. Itu Bapak nggak kaget Pak?
Nah itu kan secara roh kan udah nggak kaget kan? Nggak kaget ya. Ah, ah. Bapak lihat dong berapa banyak masa itu mengelilingi Enggak, Bapak. roh saya ketika keluar itu cuma lihat tubuh saya aja. Oh. Tubuh saya di bawah rumput-rumput gitu. Bapak nggak lihat yang lain lagi? Enggak, udah nggak ada itu, dunia udah beda kan? Dunia beda ya. Ah, ah. Iya. Akhirnya roh saya ngomong gini, loh badan saya tinggal. Selanjutnya roh saya ini berdiri. Nah ketika roh saya berdiri di alam roh itu melayang-layang. Nggak sentuh apa-apa gitu. Ya. Cuman roh saya sambil lihat kayak gini. Karena alam roh itu kan gelap. Ah, Ini gelapnya luar biasa. seperti tata surya lah Pak gitu. Ya? Pokoknya gelap gulita. Gelap gulita ya. Hmm. Oke. Sambil roh saya itu ngomong gini, mau kemana ya? Iya. Sambil lihat kayak gini mau lagi Iya. kemana? Kita pikir kalau mati, roh kita keluar, tuk, langsung surga. Tidak mungkin seperti itu. Sekitar 5-4 menit lah. Oke. Roh saya sambil lihat kayak gini. Ini Bingung. berdiri tetap melayang-layang di situ. Bingung ya Pak ya. Nah, tapi bisa Bingung. lihat tubuh tertinggal di situ. Oke. Tapi anehnya, kenapa dalam keadaan gelap, roh saya bisa lihat tubuh saya tertinggal, lihat tubuh sendiri. Ya. Tapi di yang lain-lain nggak kelihatan. Iya. Itu. Nah sehingga akhirnya roh saya itu ngomong lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Ketika sebut Tuhan Yesus, baru 5 malaikat hadir di Oh, samping kanan roh saya. Merinding dong. Nah itu. Nah ketika 5 malaikat hadir, Iya. itu sekitar 2 meter kan. Lalu roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Amin. Karena mereka datang dalam lingkaran terang, tiba-tiba turun. Tuk, tuk, tuk. Oh. Gitu, langsung turun. Gitu. Iya, iya, Dalam iya. lingkaran terang itu. Nah selanjutnya, roh saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus ini malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat ini mereka komunikasi. Selesai komunikasi, satu malaikat keluarin tangan putih panjang, lalu dia pegang di tangan sebelah kanan roh saya, tangan roh saya sebelah kanan ini, saya ditarik masuk dalam terang itu. Ketika berada waktu pindah dari dalam gelap yang tadi melayang-layang, waktu masuk dalam terang itu bersama 5 malaikat ini, waduh di situ ada damai, ada sukacita, nggak bisa dibayangkan di bumi ini juga. Nggak dapat di bumi itu ini. apa di dalam? Maksudnya Hah? Tiba-tiba seperti ada dunia lain sesuatu, gitu, Pak? iya, ada damai, ada sukacita luar biasa itu. Ketika bersama dengan 5 malaikat ini dalam terang ini. Nah itu. Bisa Bapak deskripsiin lagi nggak? Mungkin teman-teman juga mau Iya. apa, maksud di dalam itu pegunungan kah atau semuanya Enggak, putih? cuma lingkaran aja. Hanya lingkaran aja. Pak, Lingkaran ya? terang aja, kayak dalam Lingkaran. ruangan ini aja. Oke, oke. Tapi di luar itu masih gelap. Di luar itu Bapak Gelap. masih pas Bapak di dalam Bapak bisa melihat di luar itu Di masih luar gelap. Oke. Jadi nggak ada apa-apa di luar. Ada percakapan di situ Pak? Nggak ada, cuma hanya 5 malaikat ini. Oke. Mereka ngobrol satu sama yang lain. Lalu tiba-tiba 5 malaikat ini mereka bagi. 2 malaikat dari samping kanan, 2 malaikat dari samping kiri, dan 1 malaikat di depan roh saya. Selanjutnya mereka Itu menghadap ke ngobrol. Bapak atau membelakangi Bapak? Arah ke sana, Arah ke depan. ya arah ke depan Oke. sana. 2 dari sini berhadap ke sana. Bapak kayak dijagain kayak bodyguard, Ah. ada bodyguard. Jadi dipegang. Iya, oke. Nah ketika malaikat pegang tangan roh saya, sadar seperti saat ini kita hidup pagi ini. Ini seperti ada kehidupan yang luar biasa itu, ya. Akhirnya tiba-tiba 5 malaikat ini langsung bagi. Selesai mereka bagi posisi, lalu malaikat di depan dia melangkahkan kaki keluar dari lingkaran itu, ada satu jalan terbuka, ya sebesar karpet ini. Tapi jalan kan namanya jalan Putih, Pak. jalannya ini dibuat dari permata yang mengkilat begitu luar biasa itu. Itu tangga apa jalan lurus saja? Jalan lurus saja. Jalan lurus. Lalu tiba-tiba di alam roh itu di pinggir kiri kanan gelap, di sana ada suara tangisan dan penderitaan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Tiba-tiba semakin jalan, tapi jalan ini kok semakin sempit. Tapi di ujung jalan yang sempit, di ujung sana ada pintu. Pintu itu oval, lonjong. Gitu. Akhirnya roh saya itu ngomong gini, Tuhan Yesus badan sebesar tidak bukan akan masuk. Tapi 2 malaikat dari sebelah kanan roh saya, mereka lepasin tangan roh saya, lalu mereka antri di depan pintu. Malaikatnya Pak? Yang dua malaikat dari sini, 1 malaikat kan udah ada di depan. Iya. Tinggal antri, lalu roh saya 2 malaikat di belakang. Lalu mereka masuk. Akhirnya tiba-tiba roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. Tahu-tahunya sudah melewati pintu yang sempit, di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa.
Waduh, secara manusia kalau menginjakan kaki dalam taman itu mungkin nggak mau pulang-pulang, maunya tinggal tetap dalam halaman taman itu. Itu keadaan banyak roh juga kah di dalam Pak? Apa hanya Cuman hanya ada jalan dan namanya taman kan, Taman, ya. ada bukit-bukit yang indah, luas pendek gini, macam-macam Iya, dari iya, situ. iya, iya. Lalu ada pohon yang tinggi sekitar 3 meter, nggak tinggi-tinggi juga semua, gitu. Wah, itu indahnya luar biasa. Lalu roh saya itu berjalan sekitar sama 5 malaikat itu sekitar 4 kilo kemudian, roh saya itu kan ngomong, Iya. Tuhan Yesus, ini antara ini taman, berarti ada rumah. Baru berkata bilang rumah, Tuhan Yesus memperlihatkan satu istana yang megahnya di bawah sana. Tadi kan kalau Bapak lagi dari atas ini nih. di atas ini di taman atas nih. Iya. Ya. Ketika roh saya berkata bilang Tuhan Yesus, ini taman berarti ada rumah. Tadi kan kalau kita lihat ke depan gini kan kita jalan nanti baru terbuka begini. Iya. Oh. Seperti ada awan yang menutupi sesuatu di situ. Iya. Tapi ketika roh saya berkata Tuhan Yesus ini kan taman berarti ada rumah, lalu tiba-tiba ada putih seperti awan putih itu terbuka Iya. layar kayak gini, Iya. tataunya di bawah sana ada kota yang megahnya luar biasa. Itu kota Pak. Kota itu indahnya luar biasa. Lalu di tengah kota itu ada istana yang megahnya luar biasa. Istana itu, wah mungkin nggak ada di bumi ini. Ya, akhirnya roh saya itu kan ngomong gini, Tuhan Yesus itu kan rumah, berarti ada orang di dalam. Iya. Lalu roh saya dibawa ke arah sana, ternyata di ujung sana ada tangga. Ada 7 anak tangga, putih semua itu. Akhirnya roh saya dibawa turun lewat 7 anak tangga itu, turun, lalu menuju ke rumah itu. Ternyata dalam rumah itu persis gaya dalam gereja, di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada tepuk tangan, ada yang tiup sangkakala. Waduh, sukacita begitu luar biasa di dalam ruangan itu. Apakah satu orang benar meninggal di bumi ini waktu dia pulang, mungkin apakah itu disambut seperti itu? Itu pun tidak tahu. Tapi di situ ada sukacita begitu luar biasa. Apakah menyambut saya? Tidak mungkin, mungkin juga gitu, ya kan? Karena memang ada sukacita yang begitu luar biasa kok, Iya, ya. benar, Pak. Lalu tiba-tiba ada suara berkata dalam ruangan itu kan ngomong gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Akhirnya roh saya tiba-tiba dia bawa ke arah sana, ada pintu lagi, lewat lagi, ada ruangan lagi, ada pujian penyembahan begitu luar biasa dalam ruangan itu. Lalu kan seperti kita masuk dari di depan pintu gereja, Iya. mau menuju ke mimbar kan jalannya itu. Mereka duduk di pinggir kiri kanan sambil lihat saya begini. Berarti itu tuh banyak Mereka duduk kayak roh dalam di situ. gereja. Seperti orang aja Pak ya, lagi bergereja ya. Kayak orang, kayak seperti kita begini. Seperti kita ya. Dan saya kena percaya, ini roh-roh orang benar. Amin. Keluarga kita yang meninggal dalam Tuhan, mereka ditampung di dalam ruangan itu, mereka menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Nah sehingga ada suara itu berkata, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Lalu terakhir dibawa lagi ke ruangan kedua, ruangan ketiga, persis seperti ruangan yang pertama. Di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Lalu apa bedanya dari ruangan pertama sampai selanjutnya itu Pak? Tiba-tiba cuma bedanya ada pintu tertutup lagi, Satu pintu. ada ruangan lagi Oke, lagi gitu. Oke. Dalamnya semua sama nih Pak? Sama Sama ya. gitu. Oke. Lalu masuk ruangan yang keempat itu, ruangan itu kosong. Akhirnya roh saya berjalan dalam ruangan kosong itu bersama 5 malaikat tadi, Oke. sekitar melangkah 3-4 langkah, roh saya itu ngomong gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, tadi kan malaikat 5 malaikat 2 malaikat ini kan masih pegang Iya. tangan roh saya, tiba-tiba dia lepas, tuh hilang. Nggak ada malaikat lagi dalam ruangan itu, cuma saya sendiri dalam ruangan itu. Akhirnya roh saya sambil lihat kayak gini, wah itu megahnya luar biasa. Hiasannya bagus-bagus dalam ruangan itu. Tapi hanya Bapak sendiri di situ. Dia dalam situ, akhirnya kan roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Lalu ada sinar kemuliaan Tuhan, itu muncul di depan mata roh saya sekitar 5 meter lah. Membuat mata roh saya nggak bisa menatap lagi. Ya. Jadi sinar itu berada di ujung sana sekitar 5 meter itu nggak bisa dilihat, mungkin melalui matahari. Ya sehingga ada suara tiba-tiba bergumandang dalam ruangan itu kan berkata gini, berlutut, terus saya langsung berlutut.
Dalam keadaan tertunduk, lalu roh saya mulai angkat kepala kayak gini. Lalu Tuhan membuka satu buku yang besar. Ketika buku itu terbuka, itu tulisan keluar dari buku itu kayak bara api. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Apa maknanya itu, Pak? Nggak tahu. Itu pun nggak tahu. Tulisan begitu Apakah banyak itu kan. semua perlakuan kita selama kita hidup? Ya mungkin. Tapi itu saya belum berkata ke sana. Belum berkata, oke. Nah, waktu lembaran kedua begini, terbuka begini, saya lagi berdiri narik kambing. Mulai dari jerat itu kambing, sampai bawah itu kambing, potong itu kambing, mulai kulitin itu kambing, lalu potong dagingnya, bakar daging, makan, hilang. Ganti lagi. Mulai dari jerat itu babi sampai makan dagingnya keluar hilang. Jadi, tiba-tiba Rosa langsung ngomong gini, "Loh, Tuhan, ini kan dosa saya." Tuhan memperlihatkan dosa saya. Loh. Oh, jadi apa yang Bapak Curi binatang gimana, keluarga gitu. apa yang Bapak pernah lakukan, Bapak ingat itu ya? Tuhan kasih keluar, apa yang kau lakukan waktu masa hidupmu? Iya, iya. Jadi curi ayam gimana, keluarga gitu. Mulai dari pasang jerat, lalu dapat ayam, ambil itu ayam, bakar itu ayam, Bapak memang potong. pernah nyuri ayam dulu? Jadi seperti kita syuting begini, kita nonton lagi kan. Iya, Bapak pernah nyuri ayam dulu memang? Iya, Bapak memang ingat dulu ini? ya tiap minggu nggak pernah masuk gereja. Ya, sebenarnya nama saya kan Domingus. Artinya Domingus artinya hari Minggu masuk gereja. Tapi tiap minggu mana masuk gereja. Oke Pak, baru dapat nih. Tiap Baru minggu kenal. 5-6 orang kami masuk hutan, bawa jerat, bawa anjing, bawa senapan angin, pergi kejar babi hutan, Di pergi Kupang jerat itu, Pak, ya? babi hutan di kampung ya? itu. Babi hutan tidak dapat, bagi orang lain kami jerat. Nah itu, Tuhan memperlihatkan semuanya itu. Apa yang kau lakukan waktu masa hidupmu? Coba yang kau lihat. Jadi diputar lagi, coba kamu lihat masa hidupmu. Akhirnya Rosella langsung berkata gini, "Tuhan Yesus, ini perbuatan saya. Minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu, saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini, Tuhan." Tiba-tiba tinggal kertas putih, terbuka lembar yang ketiga, tulisan begitu banyak lagi. Rosella itu langsung ngomong, "Tuhan Yesus, saya tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya." Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembaran yang keempat, tidak ada tulisan lagi. Rosella buka mata begini, buku besar ini hilang. Lalu Rosella lihat ke sinar tadi. Sinar yang tadi begitu gaya seperti melebihi matahari, tiba-tiba hilang, tapi di tempat sinar itu hanya ada altar yang bulat. Mimbar. Iya, mimbar yang bulat, Pak. Lalu ada sekitar 5 meter, lalu ada tangga yang naik sampai di atas. Iya. Rosella langsung ngomong gini, "Loh, ini kan tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga." Lalu tiba-tiba, Kok bisa Bapak tahu itu tata surga maksudnya? karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ah. Jadi ketika orang yang percaya kepada Yesus, ketika orang percaya, orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup mereka, ketika dia meninggal, rohnya tidak sendiri, tapi ada Roh Kudus di dalam orang itu. Makanya roh kita ini bisa tahu. Bisa tahu, kalau Roh Kudus nggak ada ya kita bingung mau kemana. Tidak mungkin masuk sampai di situ juga. Benar. Pasti dalam kegelapan ini. Ya. Akhirnya Rosella langsung berkata gini, "Oh, ini tempat Tuhan Yesus, ini takhta surga." Selanjutnya tiba-tiba ada suara yang berkata gini, "Domingus, pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku." Itu dari mana, Pak? Suaranya dari depan Suara Bapak? itu dari samping kanan itu, dari arah kanan gini. Ketika Rosella ke samping kanan kayak gini, ternyata Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Dari rambut sampai leher itu bercahaya begitu luar biasa. Jadi Bapak nggak bisa melihat wajah. Gak bisa lihat, bentuknya kepala, kayak Iya, lampu iya. kayak gini. Ngerti, Bi. ngerti, Pak. Ngerti. Ya, bercahaya aja, tapi dari bahu sampai di kakinya itu seperti manusia biasa. Seperti manusia. Kayak bule-bule biasa lah. Iya, Itu iya, dia iya. pakai jubah putih, lalu dia menunggang kuda putih. Akhirnya Rosella langsung ngomong begini, "Ini Tuhan Yesus, saya harus pulang." Badannya berubah dari sinar, kuda putih berubah dari sinar. Rosella langsung ngomong gini, "Tuhan Yesus mau pulang." Waktu balik begini, dalam sekejap Rosella masuk dalam tubuh saya. Masuk lagi, Pak. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, ingatan yang pertama, "Lu kenapa pulang? Hidup lagi?" Begitu. Oh ya? Kenapa nggak tinggal dalam rumah itu? Tapi kok haus ya? Waktu bilang haus, baju saya ini basah. Saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Sambil 3 gumpalan darah, saya masukin dalam mulut saya telan darah saya, lalu badan saya tiba-tiba tergoncang, orang potong ayam.
tiba-tiba lemas lagi. Ambil darah, jilat lagi darah gini, jari tangan mulai Bapak tahu itu darah atau gimana waktu itu? Iya, karena ini basah kan. Bapak tahu darah? Iya, Jadi karena Bapak- saya ambil Bapak 3 ambil. gumpalan darah Iya, itu, iya, saya iya. masukin dalam mulut saya. Lalu baru saya ingat, loh tadi saya dipukul jam 10 malam, sekarang jam berapa? Mau buka mata nggak bisa, karena ini kan udah pecah jadi darah kering. Nah ini kan masih ada bekas di sini nih. Lalu mau angkat kepala sih, mau angkat kepala, mau bangun, mau angkat kepala gini, tiba-tiba kepala saya, tuh, loh lihat saya putus Tuhan. Tiba-tiba udah kayak gini, loh Tuhan lihat Oh saya itu, putus. itu belum di rumah sakit? Pak? Belum, Belum masih di semak-semak ini. Masih di semak-semak? Masih di semak-semak. Akhirnya saya langsung berteriak, tolong! Gitu, suara nggak keluar lewat mulut. Suara keluar dari sini, ini kan udah putus ini, kan udah bolong. Suara keluar dari sini, krrrr, tolong, krrrr. Itu Bapak ingat itu? Bernapas keluar dari sini, Oh iya? gitu, iya. Ini kan pita suara kan udah bolong. Akhirnya saya berdalam hati singkat cerita, akhirnya mereka angkat saya, lalu dibawalah ke rumah sakit UKI di Cawang. Nah, waktu sampai di sana, naikkan taruh di atas tempat tidur, lalu dibawa ke dalam ruang ICU, dokter sarafnya periksa, dokternya berkata kepada pimpinan kami kan juga seorang dokter. Dokter dia langsung ngomong, Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini Bapak dua dengar itu, kemungkinan. Pak? Ya, dengar. Anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan. Mati, kalau hidup, cacat seumur hidup. Karena yang pertama, tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua, saraf-saraf tidak bisa disambung. Yang ketiga, cairan otak udah keluar. Yang keempat, darah habis. Udah, dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Begitu kata pimpinan Iya, uh, dokter sarafnya. Iya. Pimpinan kami ngomong gitu, udah dokter aja jahit aja gitu. Oke. Ya kalau meninggal ya udah tertutup Iya, gitu. iya, benar-benar. 4 hari kemudian meninggal dalam ruang ICU. Siapa Pak? Saya meninggal lagi. Oh ya? Iya. Akhirnya mereka Oh, berkata setelah Bapak dijahit dijahit di dalam ruang ICU. dalam 4 hari itu Bapak kritis kan dalam ruang kritis. ICU. Oke. Lalu 4 hari itu malam itu pun meninggal. Meninggal lagi setelah 4 Lalu hari. mereka berkata Domingus meninggal. Mana keluarganya? Kebetulan di situ ada abang saya, dia berkata Abang bilang, saya kandung, ini, Pak. ya, ini saya kakaknya. Bilang adik kamu sudah meninggal. Dia pingsan, dia juga dirawat di rumah sakit UGS saat itu. Waduh. Karena itu saya meninggal. Nah, gitu. Iya. Akhirnya bilang bawa dia ke ruang mayat, tapi jangan. Keluarga yang lain dari pimpinan yayasan berkata jangan, bawa ke ruangan biasa. Kami mau doa dulu. Teman-teman mereka berdoa. Tapi namanya meninggal yang kedua kali kan. Bapak kemana tuh Pak? Yang kedua Ketika kali? roh saya keluar lagi dari tubuh, Bapak lihat bukan lagi? seperti yang pertama. Oke. Yang pertama kan keluar kan gelap. Iya. Tapi ketika yang kedua, roh saya keluar itu terang. Oke. Terang itu. Akhirnya saya bisa jalan di dalam terang. Terangnya ya sebesar ruangan ini tapi panjang lah. Oke. Seperti jalan tol gitu. Iya, iya, iya. Sekitar 4 kilo ada suara berteriak dari ujung sana gitu. Balik, balik. Ini kalau dia berteriak, mungkin di bumi ini semua dengar kalau berteriak dari atas gitu ya. Iya. Ketika roh saya angkat kepala kayak gini, lihat ke ujung sana, itu Tuhan Yesus dia berdiri di atas segumpalan awan putih, lalu di situ berdiri dalam keadaan kemuliaan yang begitu luar biasa. Roh saya sambil kayak gini. Semakin tatap begini, dia semakin dekat. Waduh, luar biasa. Tadi kan jarak jauh, semakin kita lihat begini semakin dekat. Iya. Nggak kaca pembesar gitu. Semakin dekat. Tiba-tiba roh saya langsung berkata gini, Tuhan Yesus mau pulang. Lalu ada awan putih mulai turun menutupin Tuhan Yesus. Tiba-tiba roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus mau pulang. Waktu balik begini, dalam sekejap sudah di depan pintu. Ada orang buka pintu, ada peraut satu dari sini, dia datang. Bapak di depan pintu. Roh saya berdepan pintu. Bapak ngeliat badan Nah, Bapak ya? Ini pintu masih tertutup nih. Iya, iya. Ada peraut satu dia datang, lalu dia berdepan roh saya, dia buka pintu. Iya. Nah ketika peraut itu buka pintu itu terbuka, roh saya langsung ikut masuk ke dalam. Oh. Ternyata perawat itu menuju ke tempat tidur di mana tubuh saya dibaringkan di situ. Iya. Dan ternyata di sana udah 2 perawat, tambah perawat yang ini ada 3 perawat. Lalu perawat yang satu di sana dia kan pakai alat pemacu jantung, Iya. dia strong gini. Proses saya sambil lihat kayak gini. Sekitar 7 kali kemudian dia angkat alat itu, roh saya tiba-tiba masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Waktu kaget kayak gini, leher saya ini bunyi. Hah? Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini, loh kok enak banget ya. Leher saya tersambung lagi, suster.
coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan leher saya, itu tidak sakit, tapi lapar setengah mati. Karena sudah 4 hari nggak makan. Iya. Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Hah? Maksudnya Pak? Iya, malam itu. Bapak makan habis itu langsung? Iya, akhirnya kan waktu roh saya masuk dalam tubuh saya kan Iya. tiba-tiba kaget gini. Waktu kaget leher saya kan bunyi, kayak orang buat tangan, Iya, kerak, iya, kerak, iya. kerak gitu. Loh, leher saya kok bunyi ya? Suster, coba buka ikatan ini. Nah, ketika suster buka penahan Pak, itu ini, nggak kaget Pak suster Pak? nah itu susternya. Nah, suster ketika buka ini, nah ini kan, Iya. suster buka penahan di leher saya ini, itu saya lapar. Akhirnya saya minta makan, minum teh, nah itu, Iya, yang iya, foto ini. Akhirnya selesai saya makan minum, turun jalan-jalan sampai pagi. Besoknya ketemu sama dokter. Akhirnya dokternya kaget, loh 2 minggu hidup. Dokter sama pulang, kan kamu ada keluarga? Saya bilang nggak ada keluarga. Akhirnya dokternya ngomong, loh anak ini kalau dihidup pasti lumpuh total. Anak ini kalau hidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Anak ini kalau dihidup mungkin lumpuh total. Tapi sampai detik ini sudah 25 tahun saya hidup. Dan semuanya normal Pak? Dalam tubuh saya tidak ada gangguan saraf, tidak ada lumpuh, tidak ada bego-bego. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Ada amin? Oh, jadi- Mari kita tangan Tuhan Yesus. Wow, wow, wow. Pak bisa minum dulu Pak? Nah, kita minum dulu. Iya. Bisa minum dulu kita ya. Ini cerita yang mungkin teman-teman udah pernah dengar kasat-kasat sedikit-sedikit, dan saya juga pribadi baru mendengar ini secara detail, yang mana sangat menegangkan sebenarnya. Bapak bilang tadi semua dosa kita lihat lagi di sana. Kita langsung ingat ya dosa kita gimana ya di Indonesia selama kita hidup. Setelah kejadian itu kaget, apa ada berita atau media yang meliput Bapak setelah itu? Jadi Bapak, karena ini kan sesuatu mujizat ya. Apa yang terjadi setelah itu Pak? Jadi setelah kan banyak media-media itu masuk di koran-koran bahwa ada Oh, iya? korban dulos begini-begini meninggal gitu kan. Iya. Itu di koran-koran majalah Kristen juga semuanya ada Domingos korban dulos, korban peristiwa dulos, mati dan hidup lagi. Nah, makanya ini ada fotonya itu nanti. Makanya waktu diangkat kan seperti begini kan. Iya, iya, iya. Nah, diangkat dari binatang. Ini kayak binatang nih. Ini jam 4 pagi ini saya ditemukan. Jam Pak, 3 itu pagi. potong lebih dari setengah ya Pak? Iya, makanya ada foto-fotonya ini. Tuhan Yesus. Ini kan jelas. Iya, iya, iya. Sehingga lewat peristiwa ini memang luar biasa ya. Bahwa ternyata kematian itu indah. Kematian. Berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Amin, amin. Tapi Dengan kalau nggak teman-teman. percaya Yesus, Nah itu. ngeri. Itu Pak. Ketika meninggal, rohnya keluar, mau kemana dia? Benar. Benar. Kalau dia nggak percaya Yesus. Maka satu-satunya, ketika dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, pasti akan masuk surga. Tapi kalau tidak, ketika dia meninggal, rohnya keluar, dia mau kemana? Mungkin yang di jalan Bapak tadi, yang kiri kanan suara Kegelapan tadi, itu. kegelapan tadi. Ada suara tangisan dan penderitaan. Benar. Balik Pak ke kejadian Bapak. Apa pernah Bapak diriset sama dokter atau mungkin dari luar Ya. negeri? Akhirnya ada perkumpulan dokter-dokter si Asia itu sekitar 2000 dokter lah saat itu di Australia. Mereka undang saya ke sana dan mereka periksa leher gitu ya. Dan mereka juga akhirnya banyak yang bersaksi di situ. Saat itu ada yang juga mati, ditabrak, mati hidup lagi ketika didoakan. Bahwa ternyata bahwa di dalam forum itu banyak yang bersaksi bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan hidup mereka. Termasuk delegasi dari Indonesia saat itu. Ya, termasuk saya juga diundang bahwa ternyata bahwa di dalam Yesus tidak ada mustahil. Dokter boleh angkat tangan, Yesus tidak pernah angkat tangan. Dia sanggup ketika kita percaya dan beriman bahwa dokter boleh angkat tangan dan di situ manusia itu tidak berdaya lagi. Pasti Tuhan akan ambil alih untuk menolong kita. Bapak pasti ambil alih. Karena Bapak itu baik kok. Ya. Yesus itu luar biasa. Pokoknya dia dokter, dia segala dokter. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun bahwa kita direncana untuk dibunuh, tapi jiwa tidak bisa dibunuh. Pertanyaan pribadi nih Pak. Apakah ini nggak menjadi beban Pak? Mungkin Bapak bisa dibilang sebagai satu orang terpilih yang diberikan mujizat sama
sama Tuhan Yesus. Ini untuk memberitakan apa yang telah terjadi di kehidupan pribadi Bapak. Apa ini nggak menjadi beban sama Bapak? Dalam arti, aduh kenapa saya gitu, aduh kok seperti ini, apa, jadi kan maksudnya apa Bapak nggak setelah kejadian kan mungkin takut untuk melakukan hal yang berdosa mungkin lagi, trauma seperti- kan? Iya begitu maksudnya. Ya, secara kalau Tuhan izinkan setiap peristiwa itu, pasti Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ya, dan kita kemanapun perlindungan Tuhan terjadi. Dan saya tidak pernah mengalami yang namanya trauma gitu. Sampai hari ini kemana saya udah pergi, gitu kan. Tujuan saya hanya menguatkan umat Tuhan. Benar. Bahwa ketika kita percaya Yesus, pasti ada mujizat. Benar. Ketika kita percaya kepada Yesus, di balik kematian ada kehidupan. Amin. Dan kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi. Kehidupan yang sesungguhnya waktu kita pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Bahwa kita ini pendatang, kita ini orang asing, satu saat pasti saudara dan saya, kita akan pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi apakah kita yakin akan masuk sampai di tempat tujuan itu? Maka kalau ingin kita mau masuk sampai tujuan itu, harus membuka hati dan menerima Yesus. Jangan percaya kepada yang lain, cukup percaya Yesus aja. Karena itu satu-satunya Yesus yang menawarkan jalan keselamatan itu. Amin. Karena saya sudah pernah ngalamin hal itu. Benar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dibunuh seperti itu. Saya juga baru datang dari Kupang, belum bertobat. Benar. Tapi justru Tuhan izinkan peristiwa itu, akhirnya leher saya dipotong. Tapi hari ini saya dipotong, rupanya dipotong supaya masuk Amerika dulu. Ya gara-gara kita tuh bisa masuk Amerika. Jadi teman-teman, Bapak Domingus setelah kejadian itu dia berkeliling untuk menguatkan teman-teman kita Kristiani, dan untuk ke Amerika aja Bapak ini sudah ada 8 kali Pak. Ini ke-8 kali Pak ya. Iya. Dan sekali perjalanan itu bisa 4 sampai 5 bulan. Nah, jadi ya memang dipakai Tuhan lah begitu. Nah, untuk teman-teman ILC podcast timnya, ada pertanyaan kah yang mau ditambahin? Koromi, Bang Enda, yang lain? Cukup? Cukup. Oke, terakhir Pak, sebelum kita tutup, tolong kasih pesan dong untuk kita anak-anak muda nih Pak. Untuk Jadi- tetap fokus di jalan Tuhan. Singkat padat saja Pak. Oke, jadi pesan yang pertama itu di dalam Yesaya 48 ayat 16. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata kepada engkau, ya, dari dulu aku berkata jangan menjauhkan, ya. Berarti kita harus dekat-dekat Harus selalu kepada dekat. Tuhan. Jadi masa muda kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, satu saat kita akan pulang, kita akan masuk sampai tujuan akhir. Tapi kalau masa muda kita pakai hanya untuk hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari persekutuan, tiba-tiba jalan itu semuanya pasti akan tertutup. Apalagi kita tinggal di negara yang keren begini, negara yang maju. Kalau tinggal di negara yang maju, iman harus maju juga. Iman Amin. harus aman. Amin. Ada amin. Setuju Pak. Ya, Amin. iman harus aman. Ini keinginan daging di sini aman, tapi kita keinginan roh pun harus aman juga. Berarti kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita di masa muda kita, saya kena percaya kita akan dituntun sama Tuhan Yesus itu sampai mencapai umur 80 tahun. Di sana kita akan berdiri kokoh di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan mengangkat kita sebagai umat-umat tebusan yang siap melayani Tuhan mulai dari saat ini sampai tua. Sampai Itu tua. sampai umur Sampai tua masa dipanggil hidup lagi kita. nanti. Iya, sampai dipanggil Tuhan. Ya. Anak-anak muda yang dia bilang selalu dekat sama Tuhan di waktu kita muda. Jangan cuma soal duit aja, soal materi aja, keinginan daging, tapi iman juga harus diperkuat, harus juga maju di negara maju. Begitu ya Pak ya? Amin. Oke. Iya. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Alright. Oke teman-teman, semua yang ikut menonton kesaksian dari Pendeta Domingus Kenjam, kejadian yang di luar dari nalar manusia, dan ini telah terjadi tahun 1999, 15 Desember, hari Rabu, dan ini salah satu kebesaran Tuhan yang kita nggak bisa tahu dan nggak pernah tahu.
Semoga podcast ini, acara ini bisa memberikan satu dampak yang baik bagi kita semua. Dan kedepannya teman-teman kita akan coba lagi untuk selalu upload dan membawa narasumber yang menarik lagi di dalam Kristus, di dalam Anesi Podcast ini. Jangan lupa untuk teman-teman selalu follow kita, subscribe, dan ikutin terus sosial media kita. Untuk teman-teman yang ada di Philadelphia, Amerika Serikat, bisa datang ke gereja kita. Kita punya acara ibadah di setiap hari Minggu jam 10.